Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nur Febrianti, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan. Saya adalah dosen tetap Akademi Keperawatan Justisia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan gambaran ataupun deskripsi pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Keperawatan Medikal Bedah 2, dengan bobot SKS sejumlah 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 adalah mata kuliah lanjutan dari keperawatan medikal bedah 1 yang membahas tentang masalah kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa, baik yang bersifat akut maupun kronik, yang meliputi gangguan fungsi tubuh dengan berbagai penyebab patologis, di antaranya gangguan kebutuhan aktivitas, gangguan kebutuhan istirahat dan tidur, gangguan kebutuhan keseimbangan suhu tubuh, gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman, dan konsep keperawatan perioperatif. Di mana capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari 5. Yang pertama yaitu mampu menguasai konsep gangguan kebutuhan aktivitas akibat patologi sistem muskuloskeletal, persarafan, dan indera. Yang kedua yaitu mampu menguasai konsep gangguan kebutuhan istirahat dan tidur akibat patologi sistem persyarafan dan integumen. Yang ketiga yaitu mampu menguasai konsep gangguan kebutuhan suhu tubuh akibat patologis berbagai sistem tubuh. Yang keempat yaitu mampu menguasai konsep gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman patologis, sistem integumen, dan sistem imun. Yang kelima yaitu mampu memahami konsep keperawatan perioperatif. Metode dan strategi pembelajaran yang dilakukan antara lain luring maupun daring. Teori selama 3 kali 50 menit, belajar mandiri 3 kali 60 menit, dan praktek 3 kali 170 menit. Ceramah, diskusi dan tanya jawab, small group discussion, studi kasus, simulasi, maupun demonstrasi. Adapun tujuan dan indikator mata kuliah ini, yang pertama yaitu mahasiswa mampu menguasai, menjelaskan, dan memahami konsep gangguan kebutuhan aktivitas akibat patologi sistem muskuloskeletal, persarafan, dan indera. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai, menjelaskan, dan memahami konsep gangguan kebutuhan istirahat dan tidur akibat patologi sistem persarafan dan integumen. Yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menguasai, menjelaskan, dan memahami konsep gangguan kebutuhan suhu tubuh akibat patologis berbagai sistem tubuh. Yang keempat yaitu mahasiswa mampu menguasai, menjelaskan, dan memahami konsep gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman patologis, sistem integumen, dan sistem imun. Yang kelima yaitu mahasiswa mampu memahami konsep keperawatan perioperatif, di mana bentuk tugas yang akan diberikan kepada mahasiswa yang pertama yaitu dalam bentuk asuhan keperawatan, dan yang kedua yaitu dalam bentuk standar prosedur operasional, di mana bobot kriteria penilaian berdasarkan dari rubrik penilaian dosen pengampu, yaitu kesesuaian materi dan tugas diberikan, keaktifan mahasiswa pada saat presentasi dan juga diskusi, di mana hal ini merupakan penilaian non-tes, di mana dosen langsung menilai mahasiswa. Referensi yang digunakan antara lain buku keperawatan medikal bedah, SDKI, SLKI, SIKI, jurnal maupun e-book, dan juga buku-buku lainnya yang menunjang. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu ingin mereview materi kita sebelumnya. Oke, apakah ada yang bisa menjelaskan sedikit terkait dengan materi kita sebelumnya? Tapi Ibu, saya Nirmalasari mau mereview materi kita sebelumnya Ibu. Ya, silahkan. Baik, jadi saya akan mereview mata kuliah kita sebelumnya yaitu peran perawat medikal bedah dalam layanan kesehatan nasional dan internasional. Yang pertama itu
pelaksanaan perawatan klinis. Yang kedua, edukasi dan advokasi pasien. Yang ketiga, kolaborasi antar profesional. Yang keempat, penelitian dan pengembangan kebijakan. Dan yang terakhir yaitu pengembangan dan pelatihan profesional. Sekian Ibu, saya kembalikan. Oke, bagus sekali ya Nirmala Sari. Apakah ada lagi yang mau menjelaskan terkait materi kita sebelumnya? Saya Ibu. Ya, silakan Fitria. Baik, saya atas nama Fitria akan mereview materi sebelumnya, itu tentang tanda dan gejala atau penanganan osteomielitis. Peradangan dan edema pada saluran pernapasan menyebabkan gejala seperti batuk, sesak napas, nyeri tenggorokan, dan produksi lendir. Pada kasus yang lebih parah, mungkin terjadi gangguan pertukaran gas akibat obstruksi saluran napas atau kerusakan alveolar. Oke, bagus sekali ya Fitria. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan penjelasan terkait dengan materi osteomielitis. Oke, apakah sudah tampil di layar monitor? Sudah tampil? Belum, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah? Oke. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan terkait dengan osteomielitis ataupun asuhan keperawatan pada osteomielitis. Apakah layarnya sudah terganti? Oke, sebelumnya apakah ada yang mengetahui terkait dengan osteomielitis? Oke, Ibu langsung menjelaskan ya. Osteomielitis merupakan infeksi tulang yang ditandai khas oleh kerusakan progresif akibat inflamasi sesudah pembentukan tulang yang baru, di mana osteomielitis ini dapat bersifat akut maupun kronik. Umumnya, penyakit infeksi tulang ini terjadi karena gabungan dari trauma lokal yang biasanya sepele tetapi menyebabkan hematom dan infeksi akut yang timbul di bagian tubuh yang lain. Osteomielitis merupakan infeksi tulang yang disebabkan oleh organisme piogenik. Infeksi tersebut seringkali berpusat di area trabekula tulang sehingga melibatkan sumsum tulang. Osteomielitis dapat menyebar secara hematogen, kontak jaringan yang berdekatan, atau melalui luka terbuka. Ya, meskipun osteomielitis ini kerap kali hanya terbatas di satu tempat, namun infeksi ini dapat menyebar ke seluruh tulang dengan menyerang sumsum tulang, korteks, dan juga periosteum. Ada beberapa klasifikasi terkait dengan osteomielitis. Yang pertama ya bisa diklasifikasikan menjadi akut hematogeneus osteomielitis. Yang kedua yaitu subakut hematogeneus osteomielitis. Yang ketiga yaitu posttraumatic osteomielitis. Yang keempat yaitu chronic osteomielitis, sclerosing osteomielitis, dan yang terakhir yaitu multifocal non-supratif osteomielitis. Berdasarkan dari klasifikasi ini ya terbagi menjadi dua bagian. Bisa dilihat dari tipe anatomi dan juga keadaan fisiologi pejamu. Terkait dengan tipe anatomi ya akan dibagi menjadi 4 derajat. Derajat pertama osteomielitis pada medula, osteomielitis dengan tipe medula. Kemudian yang kedua ya derajat 2 osteomielitis superficial meliputi bagian korteks tulang.
Derajat 3 yaitu osteomelitis terlokalisasi, yaitu meliputi bagian korteks dan juga medula tulang. Derajat 4 yaitu osteomelitis difus, meliputi seluruh bagian tulang disertai hilangnya stabilitas tulang. Kemudian ada juga dilihat dari keadaan pejamu, keadaan fisiologis pejamu. Yang pertama yaitu pejamu normal, dan yang kedua yaitu pejamu memiliki faktor penurunan kekebalan tubuh, baik faktor sistemik, faktor lokal, dan juga faktor sistemik dan lokal. Yang ketiga yaitu kekebalan tubuh pasien sudah sangat menurun sehingga resiko efek samping pengobatan jauh melebihi manfaatnya. Terkait dengan faktor sistemik dan juga faktor lokal ya bisa dilihat dari beberapa bagian ini. Kalau faktor sistemik ya akan terjadi gangguan malnutrisi, gangguan fungsi ginjal ataupun hati, diabetes mellitus, hipoksia kronik, penyakit imun, keganasan, usia lanjut maupun imunosupresi ataupun defisiensi imun. Dan terkait dengan faktor lokal bisa dilihat dari limfedema kronik, stasis vena, mayor vessel compromise, arteritis, bekas luka yang luas, fibrosis radiasi, hilangnya sensasi, dan juga merokok. Kemudian ada beberapa penyebab ataupun etiologi terkait dengan osteomelitis. Mikroorganisme piogenik yang paling sering menyebabkan osteomelitis adalah Staphylococcus aureus. Tapi ada juga mikroorganisme lain yang menjadi penyebab dari osteomelitis. Yang pertama yaitu Streptococcus pyogenesis, Pneumococcus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Pasteurella multocida. Kemudian ada juga tanda dan gejala ataupun manifestasi klinis yang sering dijumpai pada pasien dengan osteomelitis. Yang pertama yaitu osteomelitis akut dengan awitan cepat dan disertai nyeri. Nyeri yang mendadak pada tulang yang terkena dengan gejala nyeri tekan, kenaikan suhu tubuh, kemudian pembengkakan, eritema, pertahanan muskular di bagian ekstremitas yang sakit, serta keterbatasan gerakan. Yang kedua yaitu infeksi kronis yang bertahan secara intermiten selama bertahun-tahun. Kemudian demam dan takikardi yang menyertai, dehidrasi maupun iritabilitas, rewel, dan juga gangguan menyusui pada bayi. Ada juga manifestasi klinis berdasarkan dari Lemon et al. 2019 terbagi menjadi dua, yaitu efek lokal dan juga efek sistemik. Efek lokal yang pertama yang sering dijumpai yaitu drainase dan ulcerasi pada tempat yang terkena. Yang kedua yaitu pembengkakan, eritema, dan hangat pada tempat yang terkena. Yang ketiga yaitu nyeri tekan terlokalisasi. Yang keempat yaitu nyeri akut atau kronik dengan intensitas yang meningkat. Selanjutnya untuk efek sistemik terdiri dari keterlibatan nodus limfe, suhu tinggi disertai dengan menggigil, malaise, takikardi, mual muntah, maupun anoreksia. Patofisiologi pada pasien osteomelitis, ya, secara khas mikroorganisme ini menemukan tempat perbenihannya dalam hematoma yang timbul akibat trauma yang baru saja terjadi atau di bagian tubuh yang lemah, seperti lokasi infeksi setempat, misalnya furunkolosis, dan kemudian menyebar melalui aliran darah ke bagian metafisis tulang, yaitu bagian tulang panjang yang bersambung dengan lempeng epifisis, tempat aliran darah yang akan mengalir ke dalam sinusoid. Kemudian ada juga komplikasi dari osteomelitis. Yang pertama yaitu amputasi, yang kedua yaitu korteks tulang yang lemah, sehingga merupakan faktor predisposisi untuk fraktur patologis. Yang ketiga yaitu pertumbuhan ekstremitas yang terhenti, misalnya pada anak-anak dengan osteomelitis berat. Terkait dengan penanganan osteomelitis,
terdiri dari ada 3 bagian. Yang pertama yaitu penanganan osteomelitis akut, yang terdiri dari yang pertama yaitu penyuntikan antibiotik, yang kedua yaitu tindakan drainase awal dengan pembedahan untuk mengurangi tekanan dan pembentukan abses. Yang ketiga yaitu imobilisasi bagian tubuh yang sakit dengan menggunakan gips, traksi, atau tirah baring untuk mencegah kekambuhan ataupun kegagalan dalam penyembuhan. Berikutnya yaitu tindakan suportif seperti pemberian obat analgetik untuk mengurangi rasa nyeri dan juga cairan infus untuk mempertahankan status hidrasi. Terakhir yaitu insisi dan drainase yang diikuti dengan pemeriksaan kultur jaringan drainase jika terbentuk abses atau sinus tract. Yang kedua yaitu antibiotik untuk mengontrol infeksi. Yang pertama yaitu pemberian antibiotik sistemik. Yang kedua yaitu tindakan memasukkan antibiotik ke dalam rongga tulang menggunakan sistem irigasi tertutup yang kontinu disertai dengan tindakan pengisapan intermiten yang tidak terlalu kuat. Berikutnya yaitu irigasi terbatas dengan sistem drainase darah yang disertai dengan tindakan pengisapan. Terakhir yaitu kompres dengan kasa basah yang mengandung antibiotik. Yang ketiga yaitu perawatan osteomelitis kronik yang dapat meliputi dari pembedahan yang biasa diperlukan untuk mengangkat jaringan tulang yang telah mati dan meningkatkan drainase. Yang kedua yaitu terapi oksigen hiperbarik untuk menstimulasi mekanisme imun yang normal. Yang ketiga yaitu pencakokan kulit, tulang, dan otot untuk mengisi dead space dan meningkatkan pasokan darah. Terkait dengan pengkajian, pengkajian terdiri dari anamnesa, pemeriksaan fisik, dan juga diagnostik. Untuk anamnesa sendiri ya bisa kita lihat dari keluhan pasien ya. Tentunya kita akan melihat dari keluhan nyeri yang pasien rasakan ya, di mana lokasi nyeri, durasi, penyebaran nyeri maupun faktor tertentu yang dapat menurunkan maupun meningkatkan nyeri. Yang kedua yaitu kaku sendi. Apakah sendinya terjadi pada sendi tertentu? Kemudian yang kedua, apakah konstan maupun episodik? Berikutnya itu faktor tertentu yang dapat mengurangi dan menambah nyeri. Yang ketiga yaitu perubahan sensori. Terkait dengan perubahan sensori yang bisa kita lihat yaitu riwayat nyeri punggung ataupun cedera, lokasi cedera atau nyeri punggung, penyebaran nyeri, dan juga terkait dengan kesulitan dengan proses ambulasi. Kemudian terkait dengan pembengkakan ya. Pembengkakan kita lihat lokasinya di mana, durasinya, kemudian onsetnya tiba-tiba ataupun bertahap. Serta apakah ada keterbatasan dalam melakukan activity daily living. Serta apakah ada hubungan dengan aktivitas, apakah pembengkakannya ini mengganggu aktivitas ataupun tidak. Serta kita lihat dari deformitas ataupun imobilitas. Apakah lokasinya di mana, tiba-tiba ataupun bertahap, serta keterbatasan ADL ataupun ROM. Apakah pasien juga menggunakan alat bantu untuk berjalan ataupun berpindah. Serta infeksi ya. Kalau infeksi yang bisa kita lihat lokasinya di mana, durasinya, kemudian apakah pasien menggunakan alat implan, pembedahan yang baru dilakukan, akut ataupun kronis, ya, serta apakah ada demam. Itulah beberapa hal yang bisa kita lihat dari anamnesa pada pasien osteomelitis. Kemudian terkait dengan pemeriksaan fisik yang bisa dilakukan pada pasien osteomelitis yaitu bisa dilihat dari inspeksi dan juga palpasi. Secara umum yang kita lihat yaitu massa otot ya, sendi maupun tulang untuk deformitas dan krepansi tulang panjang, krepansi panjang tungkai.
secara spesifik, kita bisa melihat pengkajian fisik pada inspeksi ya. Kalau inspeksi yang perlu diperhatikan yaitu sendi, apakah sendi berada pada tempatnya, posturnya tegap, cara berjalannya normal atau tidak. Kemudian terkait dengan ekstremitas, ekstremitasnya simetris atau tidak, dan memiliki panjang yang sama atau tidak. Kelompok ototnya simetris tanpa atrofi ataupun fasikulasi. Berikutnya, sendi tidak mengalami eritema, bengkak, ataupun deformitas. Serta rentang pergerakan normal, aktif dan pasif pada semua sendi utama. Terkait dengan palpasi yang perlu diperhatikan yaitu kelompok ototnya solid, simetris, tidak terdapat nyeri tekan, tidak terdapat massa ataupun spasme. Sendi stabil dan tidak terdapat nyeri tekan, tidak teraba panas, krepitus dan juga sembab ataupun ada nodul. Terakhir, yang perlu dilihat pada palpasi yaitu kekuatan otot di semua kelompok atau utama yang memiliki nilai 5/5. Terkait dengan pemeriksaan diagnostik pada pasien osteomelitis ya, yang pertama yaitu bisa dilihat dari riwayat infeksi pada saluran kemih ya, saluran napas, telinga ataupun kulit, riwayat gigitan hewan ataupun manusia, atau trauma tembus yang lain. Berikutnya itu jumlah sel darah putih yang memperlihatkan leukositosis, kenaikan laju endap darah, kultur darah yang menunjukkan mikroorganisme penyebab, pemeriksaan MRI untuk membedakan sumsum tulang dari jaringan lunak, foto ronsen, dan juga pemeriksaan scanning tulang untuk mendeteksi infeksi secara dini. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya ataupun sudah paham? Mohon izin Ibu mau bertanya. Ya, silahkan Fatimah Zahra. Baik, terima kasih Ibu. Saya mau bertanya terkait dengan bagaimana penanganan osteomilitis akut Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, bagus sekali pertanyaannya Tiara. Terkait dengan penanganan osteomelitis akut ya, yang pertama yaitu bisa dilakukan penyuntikan antibiotik ya. Yang kedua yaitu tindakan drainase awal dengan cara pembedahan untuk mengurangi tekanan dan juga pembentukan abses. Yang ketiga yaitu imobilisasi pada bagian tubuh yang sakit dengan cara digips, traksi ataupun tirah baring untuk mencegah kekambuhan ataupun kegagalan dalam penyembuhan. Yang keempat yaitu tindakan suportif, misalnya pemberian obat analgetik untuk mengurangi rasa nyeri dan juga pemberian cairan infus untuk mempertahankan status hidrasi. Yang terakhir yang bisa dilakukan yaitu insisi dan juga drainase. Bagaimana Tiara? Sudah jelas? Jelas Ibu, terima kasih Ibu. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi materinya ya. Terkait dengan diagnosa keperawatan ya, diagnosa keperawatan yang bisa muncul pada pasien osteomelitis ya. Yang pertama yaitu hipertermi berhubungan dengan proses penyakit misalnya infeksi yang dibuktikan dengan klien mengeluh demam dan juga dibuktikan dengan suhu tubuh pasien di atas normal ataupun 39,5 derajat Celcius. Yang kedua ya, diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, misalnya inflamasi, dibuktikan dengan klien mengeluh nyeri dan juga klien tampak meringis, klien nampak gelisah dan juga nadinya meningkat yaitu 110 kali per menit. Diagnosa ketiga yang bisa diangkat yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan integritas struktur tulang. Dibuktikan dengan klien mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas, serta nampak kekuatan otot menurun dan juga rentang gerak atau ROM menurun. Diagnosa keempat yang bisa diangkat yaitu resiko infeksi dibuktikan dengan penyakit kronis. Terkait dengan perencanaan keperawatan ya, pada diagnosa pertama yaitu hipertermi berhubungan dengan proses penyakit, misalnya infeksi, dibuktikan dengan klien mengeluh demam
dan suhunya dibuktikan dengan 39,5 derajat Celcius ya. Tujuan dan kriteria hasil yang diharapkan yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 8 jam, maka termoregulasi membaik dengan kriteria hasil menggigil menurun, suhu tubuh membaik, suhu kulit membaik. Intervensi yang bisa dilakukan yaitu manajemen hipertermi, di mana observasinya yaitu identifikasi penyebab hipertermi, monitor suhu tubuh, monitor kadar elektrolit, monitor haluaran urin, monitor komplikasi akibat hipertermi. Terapeutik yang pertama yaitu sediakan lingkungan yang dingin, longgarkan atau lepaskan pakaian, basahi dan kipasi permukaan tubuh, berikan cairan oral. Ganti linen atau spray setiap hari, lakukan pendinginan eksternal, hindari pemberian antipiretik atau aspirin, serta berikan oksigen jika perlu. Edukasi, anjurkan tirah baring, kolaborasi, pemberian cairan dan elektrolit intravena jika perlu. Diagnosa yang kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, dibuktikan dengan klien mengeluh nyeri, serta klien tampak meringis, klien nampak gelisah, dan nadi 110 kali per menit. Tujuan dan kriteria hasil yang diharapkan yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 8 jam, maka tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil. Keluhan nyeri menurun, meringis menurun, gelisah menurun, nadi membaik. Intervensi keperawatan yaitu manajemen nyeri yang terdiri dari observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, kemudian identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, monitor efek samping penggunaan analgetik, berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Jelaskan strategi meredakan nyeri. Anjurkan monitor nyeri secara mandiri. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat. Anjurkan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Kolaborasi dalam pemberian analgetik jika perlu. Diagnosa yang ketiga yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan integritas kulit, berhubungan dengan integritas struktur tulang. Dibuktikan dengan klien mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas, nampak kekuatan otot menurun, rentang gerak atau ROM menurun. Tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 8 jam, maka mobilitas fisik meningkat. Dengan kriteria hasil, pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, ROM meningkat. Di mana intervensinya yaitu dukungan mobilisasi. Resiko infeksi dibuktikan dengan penyakit kronis. Tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 8 jam, maka tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil, demam menurun, kemerahan menurun, nyeri menurun, bengkak menurun, kadar sel darah putih membaik, di mana intervensi yang bisa dilakukan yaitu pencegahan infeksi. Oke, sampai di sini sudah jelas ya? Oke, setelah materi tadi ya yang Ibu jelaskan, apakah ada yang bisa menjelaskan terkait dengan tipe anatomi atau derajat osteomelitis? Ibu. Ya, silakan Andina. Baik, terima kasih Bu. Saya izin menjawab. Untuk tipe anatomi atau derajat osteomelitis itu dibagi menjadi 4 derajat. Derajat pertama, osteomelitis tipe medula. Untuk derajat kedua yaitu osteomelitis superficial, meliputi bagian korteks tulang. Kemudian selanjutnya
derajat 3, osteomelitis terlokalisasi meliputi bagian korteks dan medula tulang. Dan yang terakhir derajat 4, yaitu osteomelitis difus meliputi seluruh bagian tulang disertai hilangnya stabilitas tulang. Itu saja yang bisa saya jawab, Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, bagus sekali ya Andina. Oke, apakah ada lagi yang bisa menjelaskan terkait dengan diagnosa keperawatan apa saja yang bisa muncul pada pasien osteomelitis? Oke, siapa yang bisa menjelaskan terkait dengan diagnosa keperawatan osteomelitis? Saya Ibu, Ya, silahkan. diagnosa yang muncul ada 4 diagnosa. Yang pertama itu hipertermi berhubungan dengan proses penyakit. Dibuktikan dengan DS, klien mengeluh demam, DO, suhu tubuh 39 Celcius. Kemudian, diagnosa kedua nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologi. Dibuktikan dengan DS, klien mengeluh nyeri, DO-nya klien tampak meringis, klien nampak gelisah, nadi 110 kali per menit. Kemudian diagnosa ketiga, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan integritas struktur tulang, dibuktikan dengan DS, klien mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas, DO nampak kekuatan otot menurun, rentang gerak menurun. Kemudian diagnosa keempat, resiko infeksi dibuktikan dengan penyakit kronis. Itulah jawaban dari saya, Bu. Oke, bagus sekali ya Nur Afni ya. Berarti Ibu rasa materi tadi ya, materi terkait dengan osteomelitis semua sudah paham ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya ya, kita akan mempelajari terkait dengan asuhan keperawatan dengan masalah nyeri dan juga gangguan tidur ya. Sebelumnya ya, sebelum kita akhiri pertemuan ini ya, Ibu akan memberikan tugas mandiri ya yang bisa kalian kerjakan di rumah ya, yaitu yang pertama yaitu pembuatan asuhan keperawatan fraktur ya dan juga osteoporosis ya. Tugasnya akan dikumpulkan minggu depan ya pada hari Senin minggu depan ya. Oke, kalau begitu Ibu akhiri pertemuan hari ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.